Gus Yahya tegaskan Pilpres 2024 tak ada capres-cawapres atas nama NU. Ini sudah clear ya, beliau mengatakan. Menurutnya NU tidak akan terlibat, ini kan, ke dalam arus perpolitikan pada pemilu 2024. Adalah komitmen dirinya sejak terpilih menjadi ketua PBNU. Kemudian kemarin rame, ada statement bahwa Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Saifullah Yusuf mengatakan banyak warga NU menginginkan Erick Thohir menjadi calon wakil presiden cawapres mendampingi capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Nah, Prof. Hikam, ini bagaimana nih statement antara ketua umum dengan sekjen ini berbeda? Sekjen itu termasuk yang paling sentral di dalam urusan administrasi PBNU, itu selalu harus up to date ya, dan kemudian apa yang diberikan, statement yang diberikan itu kemudian juga tidak menciptakan kontroversi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, kita akan membicarakan persoalan statement-statement PBNU menyangkut Pilpres 2024. Oknum PBNU. Tapi sebelumnya ini ada tampilan baru ini, Prof. Ini jadi Prof. Hikam itu kemarin ulang tahun yang ke-65 atas nama pada Suka TV mengucapkan selamat ulang tahun, Prof. Semoga sukses, sehat selalu, dan terus berkontribusi untuk bangsa ya. Amin. Dan PBNU. Doakan semoga ikhlas dan istiqomah. Amin. Ini bunganya dari siapa, Prof, nih? Dari Pak Noke Kiroyan dan tim. Ya, mudah-mudahan sampai ini. Oke, Prof. Ini saya mencoba ini. Ada kemarin itu ada trending topik. Nah, saya coba setback ke belakang. Ini Gus Yahya di CNN nih. 12 Januari 2023. Gus Yahya tegaskan Pilpres 2024 tak ada capres-cawapres atas nama NU. Ini sudah clear ya, beliau mengatakan. Ini lebih jelasnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Stakuf, memastikan tidak ada calon presiden maupun calon wakil presiden yang mengatasnamakan NU pada Pilpres 2024. Ia mengatakan demikian karena dalam setiap kontestasi politik, PBNU tak ambil bagian dalam kompetisi, namun berada di posisi netral. Artinya mungkin netral di sini tidak dukung-mendukung ya, Prof, ya. Oke. Enggak ada. Pokoknya saya tegaskan bahwa tidak ada calon presiden atau wakil presiden atas nama NU. Tidak ada sama sekali, katanya di Surabaya Rabu 11 bulan 1. Menurutnya NU tidak akan terlibat, ini kan, ke dalam arus perpolitikan pada pemilu 2024. Adalah komitmen dirinya sejak terpilih menjadi ketua PBNU. Ini komitmen beliau. Yahya mengatakan apabila ada tokoh NU yang ikut dalam ajang pemilu atau Pilpres 2024, itu adalah kehendak sosok tersebut, bukan kesepakatan dari PBNU. Kalau ada tokoh NU yang maju, itu berarti atas nama prestasinya sendiri, kinerjanya sendiri. Kemudian kemarin rame, ada statement Gus Ipul ya di sini, sekjen PBNU ini di Kompas ini. Ini media mainstream ya, tidak mungkin bohong ini kan ya. Bahwa Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan banyak warga NU menginginkan Erick Thohir menjadi calon wakil presiden cawapres mendampingi capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Nah, Prof. Hikam, ini bagaimana nih dasolon dan dasainnya gitu kan, kalau kita lihat ini dua statement antara ketua umum dengan sekjen ini realitasnya kok ada sedikit mungkin berbeda. Anda sepakat atau mungkin ada pandangan lain? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut ya Mas, terlalu jauh nanti,
saya ingin disclaimer dulu. Ya, oke. Soalnya saya nanti khawatirnya dianggap ada kaitannya dengan posisi saya di dalam susunan PBNU ya. PBNU saya ini. Selaku mustasar ya. Ya, malam ini tetap seperti biasa, saya sebagai pengamat politik. Jadi ini adalah kapasitas saya sebagai profesional, sebagai pengamat politik yang mengamati juga dinamika yang ada di masyarakat sipil, wabil khusus dalam tema sekarang ini adalah NU. Nah, selanjutnya bagi saya ya apa yang kemudian dianggap sebagai kontroversi atau polemik dengan apa yang dikatakan oleh Gus Ipul, ya Pak Saifullah Yusuf ini merupakan salah satu bagian dari dinamika. Bagaimana tidak gampangnya untuk mengelola suatu organisasi sebesar Nahdlatul Ulama yang di dalamnya itu sangat pluralistik di dalam kepentingan-kepentingan mulai dari yang paling atas sampai di paling bawah. Nah, sebagai organisasi yang sebesar itu dan mempunyai tradisi yang sangat lama, baik di dalam maupun di luar politik praktis, tentu akan tidak sama dengan misalnya organisasi Islam yang lain. Memang tidak seperti NU intensitasnya. Di samping juga apa namanya magnitude atau luasan dari anggotanya yang sangat plural ya. Bukan yang banyak besar bukan ya. hanya di Indonesia tapi juga secara internasional. Nah, oleh karena itu menyikapi apa yang kita anggap sebagai kontroversi itu, kita juga harus mendudukkan perkaranya dulu. Yang kita pegang yang pertama tentu adalah bahwa PBNU di bawah Gus Yahya Stakuf sudah mempunyai platform yang jelas seperti yang jenengan bacakan tadi, yaitu bahwa tidak ada ikut-ikutan ya, campur tangan NU secara resmi dalam politik praktis. Nah, yang kedua bahwa kalau ada tokoh-tokoh yang berbicara mengenai politik praktis, apapun temanya itu adalah kapasitas pribadinya. Ya, kemudian yang berikutnya yang juga kita harus garis bawahi adalah bahwa komitmen dari PBNU di bawah pimpinan Gus Yahya Stakuf itu adalah akan selalu konsisten di dalam mempertahankan platform seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita melihat statement dari Gus Ipul? Nah, kalau menurut saya kita harus betul-betul hati-hati juga. Karena apa? Jangan-jangan yang diomongkan Gus Ipul itu yang kemudian sekarang menjadi apa namanya viral itu masih koma atau belum seluruhnya. Mungkin saja ya saya karena membaca apa yang ada di media yang berbeda-beda ini, ada juga yang mengatakan bahwa statement dari Gus Ipul itu agak mirip dengan statement dari Gus Yakut. Bahwa kalau Gus Yakut kan jelas bahwa ada beberapa orang atau empat atau lima itu ya. Ipul katanya juga selain apa namanya Pak Erik itu ada yang namanya Pak Mahfud dan lain-lain. Tapi kan yang menarik yang kemudian menjadi digarisbawahi oleh media itu kan Pak Erik. Nah, kenapa begitu? Nah, ini persoalan semiotik sekarang ini. Kenapa media tertarik untuk menggarisbawahi ini? Nah, disinilah yang kemudian menjadi persoalan yang bisa dikatakanlah istilah kita itu digoreng-goreng. Pertama karena ya fakta di luar teks ini adalah Pak Erick Thohir saat ini juga merupakan kader dari Banser dan bahkan ditambah dengan istilah bersertifikat. Saya juga nggak tahu apa maunya istilah bersertifikat. Seolah-olah dengan mengatakan demikian itu ada semacam pembedaan antara kader Banser yang non sertifikat dan yang sertifikat. Itu kan istilah lah itu. Itu kan satu temuan baru yang bisa dipakai di istilahnya dimasak atau diolah lah ya. Yang kedua juga semua orang tahu bagaimana
bagaimana kiprah Pak Erick Thohir ketika misalnya ada gawe besar seperti satu abad NU ya, yang kemudian sampai menimbulkan berbagai kontroversi protes karena ada baliho beliau yang banyak di Jawa Timur dan lain sebagainya. Nah, dan kemudian juga ini kan tetap ada kontestasi dari tokoh-tokoh yang berasal atau mempunyai semacam jejaring dengan Nahdlatul Ulama, terutama dari Caimin atau Gus Ami, yang jelas mempunyai partai yang sangat erat kaitannya dengan Nahdlatul Ulama kan. Nah, kita lihat Gus Ami ini kan sedang berseberangan juga dengan seolah-olah ada tanda kutip ya, tidak harmonisan dengan PBNU. Jadi seolah-olah kemudian dikait-kaitkan bahwa ini ada hubungannya dengan Pak Erick Thohir juga gitu kan. Nah, oleh karenanya saya mau konsisten dengan husnudzon ya, dengan apa yang dikatakan Gus Yahya, bahwa apa yang dimukakan oleh Gus Ipul itu masih dalam tataran pandangan pribadi dan beliau di-quote secara tidak fair karena ada juga lanjutnya begitu. Yang lebih repot lagi, ini bisa menghadirkan reinterpretasi yang berbeda. Bahkan misalnya yang terakhir saya baca ada satu berita, entah siapa sumbernya, yang mengatakan justru Gus Ipul itu yang paling tepat menjadi cawapres, kan begitu. Cawapres Pak Ganjar. Kan, iya. Ini kenapa bisa begitu kan? Karena juga apa yang dikatakan oleh Gus Ipul dan interpretasi media itu memang pada akhirnya bisa berkembang. Nah, inilah yang saya bilang sulitnya bagaimana mengelola persoalan ini, karena NU itu mempunyai sejarah yang demikian jauh, panjang, yang kompleks, dan kemudian orang-orang itu tertarik. Nah, belum lagi kalau variabelnya kita tambahi lagi bahwa ada pihak-pihak juga kemungkinan yang tidak suka kalau calon dari NU itu hanya mengerucut misalnya kepada Caimin, Gus Ami, dan misalnya Pak Mahfud MD. Nanti yang gerah-gerah itu kan juga pengen mencari cara. Nah, sekarang ada pintu masuk ini, seperti statement Gus Ipul tadi yang dipakai. Nah, itulah sebabnya maka kalau menurut saya ya tokoh-tokoh di PBNU itu memang mesti sering ketemu, kemudian sering saling mengingatkan bahwa cara berkomunikasi publik di era digital ini beda dengan cara sebelum era digital itu dimulai. Apapun itu bisa menjadi bagian dari kontroversi. Misalnya kalau ingin membuat statement seperti Gus Ipul tadi, berikanlah semacam disclaimer dulu. Ini atas nama saya pribadi loh ya, jangan dikaitkan dengan Sekjen PBNU atau Sekjen. Nah, perkara media mau atau tidak kemudian memuat disclaimer itu sudah terserah, tapi secara kalau ada direkam misalnya aja, statement disclaimer itu akan ada, dan caranya hanya begitu, Mas. Tapi kalau Anda ingin mengontrol media, ya percuma juga. Media itu punya hak kok untuk melakukan pemberitaan itu. Ya, begitu kalau menurut saya. Prof, artinya kalau balik lagi terhadap komitmen Gus Yahya yang tidak PBNU tidak ikut politik praktis baik di Pilpres dan lain sebagainya, person-person yang ada di PBNU harus menahan diri untuk mengeluarkan statement-statement seperti itu. Atau bagaimana? Bukan cuma menahan diri, tapi kalau toh memang harus berbicara, itu memang memerlukan satu art atau satu seni, satu kemampuan tersendiri. Barangkali ya sudah waktunya barangkali PBNU mempunyai juru bicara tersendiri yang kemudian bisa kalau ada apa-apa bikin siaran pers dari juru bicara itu, sehingga kemudian tidak seperti ini gitu. NU ini kan organisasi yang luar biasa. Jadi kesalahpahaman dan paham yang salah itu memang ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja dibuat dari orang-orang yang memang bagaimana kritis begitu ya terhadap NU. Dan orang
kadang-kadang kan dengan mudah mengatakan itu kan statement pribadi. Santar dulu, karena jabatan itu kadang-kadang dianggap melekat itu ya. Iya, betul. Suka atau tidak itu begitu. Iya. Makanya kemudian ada kekhawatiran wah itu kan oknum, jadi oknomisasi ya. Tapi dalam kenyataan itu susah untuk kemudian dihapus begitu saja. Atau mungkin ada pandangan lain bahwa Prof di PBNU itu memang walaupun tidak terlibat politik praktis, tetapi kajian-kajian tentang peta politik untuk keumatan itu ya, mungkin harus ada sebuah lembaga atau divisi khusus kemudian memberikan sebuah rekomendasi secara formal ke saluran politik yang formal. Betul, saya sangat setuju. Makanya saya pernah mengajukan semacam usul bahwa PBNU zaman sekarang itu harus mempunyai tim yang tugasnya membuat kajian strategis, termasuk dalam kasus seperti ini. Nah kemudian karena sekjen itu termasuk yang paling sentral di dalam urusan administrasi PBNU, itu selalu harus up to date. Ya, dan kemudian apa yang diberikan, statement yang diberikan itu kemudian juga tidak menciptakan kontroversi. Sehingga kemudian NU tidak dijadikan target, karena kalau menurut saya secara politik ya memang bisa dimengerti kalau orang juga ingin ada yang membuat RU ini sebagai target agar supaya suaranya tidak solid seperti yang sering saya katakan sebagai game changer itu. Nah oleh karena itu saya juga pernah mengatakan walaupun memang secara resmi PBNU itu mengatakan tidak mau campur tangan dan lain sebagainya, tetapi saya kira mempunyai semacam moral obligation untuk selalu memberikan tausiah kepada warga Nahdlatul Ulama tentang dinamika politik seperti ini. Itu kan tidak menjadikan NU berkampanye kan, tetapi ingin supaya NU tidak dipecah belah, karena saking besarnya NU dan saking strategiknya posisi suara NU di dalam menentukan demokrasi kita ini juga. Jadi ini tanggung jawab moral juga. Atau mungkin biasanya kan yang sudah ada kriteria pemimpin dan nasional atau apa. Nah, mungkin bisa seperti itu lebih wise dan lebih general. Sama sekali bukan campur tangan. Tapi NU mempunyai semacam kriteria yang itu sesuai dengan khitoh Nahdiyin atau khitoh Nahdiyah, dan kemudian juga berdasarkan apa yang dipahami oleh Nahdlatul Ulama dalam konteks saat ini. Jadi dalam konteks global bahwa problematika pemimpin nasional adalah ABCD gitu ya. Nah, mungkin seperti itu ya Prof ya. Tidak usah menyebut nama gitu ya. Itu kalau mau istilahnya mempertahankan konsistensi pernyataan dari Gus Yahya. Ya kalau memang dianggap cara itu akan bisa mengurangi kontroversi seperti itu. Sebab nanti juga bisa kemana-mana itu Mas. Kan bisa saja dibayangkan setelah ada statement yang tepat itu ya Gus Ipul itu sendiri jadi nanti habis ini ada statement misalnya saja yang lebih sangat tepat lagi kalau Gus Yahya, kan akhirnya kan bubar semua. Bubar sendiri. Patokannya itu jangan sampai ada satu tokoh pun yang mengatasnamakan tapi kemudian lepas kan akhirnya. Bagaimana untuk menghandle kalau ini sudah lepas kemana-mana? Belum lagi kalau kita melihat bagaimana kenyataan di lapangan. Kenyataan di lapangan memang suka tidak suka suara NU itu diperebutkan kok. Ya kan, jadi menggunakan kata dua huruf itu N dan U itu menjadi salah satu ikon politik. Seksi gitu ada suaranya diperebutkan. Saya yakin Gus Ipul, Gus Yahya itu kapasitasnya sudah cukup sangat memadai untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan riak-riak kecil yang sekarang ini. Jangan sampai keriwian jadi gerojokan.
Ya, terima kasih. Saya sepakat, Prof, bahwa PBNU harus mengedepankan politik, moralitas politik, betul, ya, bukan instrumentalistik. Ya. Sehingga dengan moralitas politik itu muncul bagaimana kaidah-kaidah kepemimpinan nasional dan bagaimana kriteria-kriteria pemimpin nasional yang dibutuhkan oleh Indonesia. Terima kasih. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.